Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Al-akhlaqu yawma idzin ba'duhum li ba'din 'adu illa al-muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadihi ma min ahadin minkum bi ashadda munashadatan lillahi 'azza wa jalla fi istifa'il haqqi minal mu'minina lillahi 'azza wa jalla yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar." Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa tingkatkan takwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah penyebab utama, takwa adalah penyebab terbesar di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan atas kita sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan kepada kita sekalian. Karenanya tidak bisa maju bagi mereka yang mencoba maju. Karenanya tidak bisa meninggi bagi mereka yang suka meninggikan dirinya. Karenanya tidak bisa mendapatkan kemuliaan bagi mereka yang suka mencari-cari kemuliaan kecuali ada takwa di dadanya. Dan hari ini di antara kesibukan kita untuk urusan hajat-hajat dunia kita masih berkesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Semoga para malaikat yang hadir bersama kita, yang sama-sama mendengarkan khutbah khatib hari ini, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mencatat kita tergolong orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang pertemanan, persahabatan, tidak ada persahabatan yang sejati kecuali persahabatan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau. Bagaimana di antara pergaulan antara beliau dengan para sahabatnya, begitu cintanya, yang cinta ini didasari karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kehidupan para sahabat tidak hanya berjumpa dengan Rasulullah SAW di dunia, tapi juga sama berharap nanti di surga berkumpul bersama Rasulullah SAW. Karenanya banyak para wanita yang dimana ketika turun perintah untuk berperang, di mana suami mereka, anak-anak mereka turun ke medan perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, tatkala peperangan telah usai, mereka kembali pulang. Wanita-wanita tidak menanyakan bagaimana keadaan suami mereka, tidak mereka menanyakan bagaimana keadaan anak-anak mereka, kecuali para wanita itu menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Apakah beliau selamat? Apakah beliau terluka berdarah? Masya Allah. Inilah bagaimana cintanya para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, yang cintanya didasari karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertemanan khianat, bukan persahabatan khianat yang hanya didasari karena harta dan jabatan saja. Kalau hari ini kita sering kali melihat bagaimana pertemanan khianat ketika seorang tak lagi punya harta, ketika orang tak lagi menjabat satu jabatan, seringkali mereka banyak ditinggalkan para sahabat-sahabatnya. Maka bagaimana pertemanan kita di antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam satu hadis, bagaimana Rasulullah SAW beliau mengisahkan satu peristiwa gaib yang barangkali ini belum kita alami, tapi demi Allah apa yang Rasulullah sampaikan pasti kita akan mengalaminya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, tatkala orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Kita yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tak mau ibadah, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalai daripada kewajiban di hadapan Allah, maka janji Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna jannah, tiap-tiap umatku pasti akan masuk surga sebanyak apapun dosa-dosa di antara orang yang beriman ini. Tapi masalahnya jemaah sekalian, apakah masuk surganya kita tanpa hisab? Atau barangkali masuk surganya kita harus mampir dulu ke dalam panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang hanya mengaku beriman kepada Allah, tapi bermasalah dengan bagaimana ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kemaksiatan, maka dirembakkan mereka ke dalam neraka dulu di antara orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sebagian orang-orang yang beriman yang dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka, kemudian Nabi bersumpah, "Wawalladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, "Ma min ahadin minkum bi ashadda munasyadatan lillahi azza wa jalla fi istifa'il haqqi minal mu'minina lillahi azza wa jalla yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina fin nar." Maka demi Allah, kata Nabi, tidak ada satupun di antara kalian yang nanti akan memperjuangkan hak-hak saudara kalian begitu gigihnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah bagi mereka di antara kita yang kurang beruntung masih ada di dalam neraka. Yaqulun, kemudian orang-orang yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan bahwasannya ketika mereka di dunia dulu, Rabbana kanu yusalluna ma'ana, ya Rabb kami dulu, mereka itu saudara kami yang dulu pernah salat bersama-sama kami ya Allah. Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Rabb kami dulu, saudara kami pernah puasa bersama-sama kami ya Allah. Rabbana kanu yahujjuna ma'ana, bahkan saudara kami satu rombongan berhaji ke tanah suci-Mu ya Allah. Wa yuqalu lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman yang ingin menyelamatkan saudaranya yang masih ada di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akhriju man araftum." Kalau begitu keluarkanlah oleh kalian sebanyak orang-orang yang kalian kenal. Masya Allah, orang-orang yang beriman pertemanannya membawa kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat mendapatkan membawa syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beruntung kalau ada kawan yang suka mengingatkan kita untuk salat, ada kawan yang selalu mengingatkan kita ketika kita terjebak pada jurang-jurang kemaksiatan. Maka pertemanan inilah pertemanan sejati, pertemanan sehidup sesurga. Di dunia hidupkan Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti dipertemukan satu surga, kita sama-sama ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masya Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang yang beriman, "Akhriju man araftum," keluarkan sebanyak yang kalian kenal. Maka semenjak itu Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi orang-orang yang beriman yang mau menolong saudaranya daripada jilatan panasnya api neraka. Yang terlihat ada saudara-saudara mereka yang hancur mukanya. Terlihat pula di antara banyak saudara-saudara kita orang yang beriman yang tiba-tiba separuh badannya kosong, hangus, hancur lebur. Ketika itu orang-orang beriman memapak, menggotong, membawa, menolong saudara-saudaranya daripada di dalam api neraka ini. Ketika orang yang beriman habis tidak ada lagi di neraka, kemudian mereka berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bih." Ya Rabb kami ya Allah, sesungguhnya tidak ada lagi yang tersisa di antara saudara-saudara kami sebagaimana apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Jadi Masya Allah, kadangkala khilafiyah, perbedaan pendapat ulama ini ternyata memudahkan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kemudian memperuncing yang pada akhirnya satu masjid berselisih, yang kita tidak lagi satu jamaah. Lalu bagaimana kita bisa menolong saudara-saudara kita ketika kita tidak akrab di dunia karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, orang-orang yang ada beribadah di masjid ini satu sama lain saling bersaksi di hadapan Allah bahwa kawan-kawannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya adalah dulu pernah sholat bersama kami, pernah berhaji bersama kami, pernah berpuasa bersama kami ya Allah. Maka Masya Allah, pertemanan orang yang beriman
adalah pertemanan yang membawa syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung buat kita yang mendapatkan kawan yang senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kawan-kawan yang senantiasa mengajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya seorang ulama Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan apa terkait dengan pertemanan khianat, pertemanan yang tidak didasari bukan karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan? Ai kullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillah, bahwa setiap persahabatan yang dilandasi cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa innaha tanqalibu yaumal qiyamah adawah, nanti pada hari kiamat berbalik. Dulu akrabnya itu kawan-kawan bermaksiat di dunia, begitu akrabnya judi bareng, nenggak khamar bareng, narkoba bareng-bareng, berzina, tidak kenal bahwasanya itu perbuatan dosa di hadapan Allah, mereka suka cita bermaksiat di hadapan Allah. Nanti ketika pada hari kiamat hati-hati mereka berbalik, satu sama lain saling membenci, satu sama lain saling bermusuhan, sehingga nanti ada seorang kawan yang menyesal karena menuruti ajakan bujuk rayu kawannya. Ada kawan yang menyesal tertipu daya dengan jeratan-jeratan narkoba yang pada akhirnya apa terjadi? Pukul-memukul, satu menjambak yang lain, satu memukul, satu meninju, satu membanting, satu membiting, bahkan ada yang menendang satu dengan tendangan-tendangan yang lainnya. Masya Allah, orang-orang yang tidak didasari cintanya di dalam persahabatan di dunia, tapi cintanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang justru nanti pada hari kiamat nanti begitu akrabnya di dunia berbalik begitu luar biasa, mereka menjadi musuh satu sama lain. Illa, kata beliau, maka lillahi azza wa jalla, kecuali pertemanan sejati karena dilandasi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu daimun fi dawami. Inilah pertemanan sejati, pertemanan yang akan membawa kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Hasan al-Basri dia pernah memerintahkan kepada kita sekalian, istakfiru minal asdiqa'il mu'minin, berbanyaklah oleh kalian berteman dengan orang-orang yang beriman, berteman dengan orang-orang alim, berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa? Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat ternyata pertemanan di antara orang beriman ini membawa syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah hari ini kita berkawan, hari ini kita bergaul, anak-anak kita perlu perhatikan siapa kawannya. Jangan sampai kita kemudian menyesal di kemudian hari, kita menyesal karena terbujuk rayu ajakan-ajakan maksiat di antara kawan-kawan kita yang dasar persahabatannya bukan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zukhruf ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib, kata Allah, pada hari itu mereka ternyata saling bermusuhan satu sama lain, kecuali pertemanan di antara mereka orang-orang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, karenanya punya istri yang bisa mengajak suaminya ke surga, punya anak-anak yang bisa menyelamatkan orang tuanya ke surga, punya pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengajak rakyatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya pemimpin yang senantiasa mengajak rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pemimpin-pemimpin semacam ini mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah yang pahalanya sebanyak warga negaranya, sebanyak rakyatnya yang menuruti ajakan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian besar, musibah besar tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya seorang pemimpin yang tidak mengajak kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang itu akrab di dunia, temanan khianat karena harta dan jabatan saja. Yang orang berteman dengan harta dan jabatan, maka siap-siaplah orang-orang semacam itu akan ditinggalkan dengan karib-karib sahabat. Asyur muslimin rahimahumullah, seorang ulama Ibnul Jauzi di hadapan muridnya, begitu tawadhu'nya beliau menyampaikan kepada murid-muridnya dengan mengatakan apa? Illam tajiduni fil jannah bainakum, kalau seandainya nanti kalian masuk surga, di surga nanti gak ketemu aku, fas'alu anni, maka doakan aku di hadapan Allah, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana, dengan mengatakan waqulu
ya Rabbana abduka fulan kana yudzakiruna bik. Ya Allah, si fulan itu di dunia dulu menjadi wasilah kami mengingatmu ya Allah. Mana guru-guru kami ya Allah, sementara banyak murid-muridnya masuk surga, gurunya tidak terlihat di surga. Maka sebagai orang yang beriman, berkawan, bersahabat di dunia, cari di mana guru-guru kita. Guru pun juga demikian, sayang dengan murid-muridnya pasti. Si guru akan mencari murid-muridnya yang di dunia senang berkhidmah kepada guru-gurunya, senang melayani guru-gurunya, yang insya Allah tidak hanya kenal wajah saja, mengenal nama, mengenal siapa keluarganya, bagaimana keadaannya. Kalau susah orang yang beriman ini, maka masya Allah satu sama lain saling mendoakan, saling membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sebagai penutup, bagaimana Rasulullah SAW merintahkan kita tasaddaqu, bersedekahlah kalian, punya harta banyak-banyaklah sedekah. Karena nanti ada masa akan datang yamshur rajulu bi sadaqatihi. Nanti akan datang satu masa seorang laki-laki membawa sedekahnya. Membawa sedekah, cari siapa? Cari orang yang mau terima sedekah dia. Ternyata orang ini la yajidu man yaqbaluha. Orang yang bawa sedekah begitu banyak, dicari siapa yang mau terima sedekah, lagi-lagi tidak ada satupun orang yang mau terima sedekah dia. Maka masya Allah, tadi pengurus masjid sudah sampaikan, siapkan infak-infak terbaik kita. Karena kita khawatir harta yang kita cari, harta-harta yang kita simpan di rumah kita, harta-harta yang kita tumpuk di penyimpanan gudang harta kita, suatu ketika potensi kebaikannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bawa sedekah, harta begitu banyak, pakaian begitu banyak, makan begitu hebat kita banyak bawa kepada orang lain, ternyata tidak ada satupun orang yang mau terima sedekah. Kenapa? Karena hari ini ternyata manusia mencapai puncak kekayaannya. Semua orang kaya, semua orang punya harta. Hatta masjid-masjid nanti sepi. Ada satu orang masuk masjid sujud sekali saja lebih berharga ketimbang dunia sama isi-isinya. Kenapa? Karena dunia tak lagi ada harganya. Dan tatkala seorang laki-laki yang bawa sedekahnya senang berjumpa dengan seseorang, si fulan yang dulu fulan ini pernah terima sedekah dia, dipanggil ya fulan, ta'al ya fulan. Fulan, kemari wahai fulan, saya bawa sedekah ini, emas satu peti, uangnya satu koper, pakaian satu kontainer, makanan satu gerobak. Ini buat kamu, saya punya toko, buat kamu saja di toko ini. Ternyata apa jawab si laki-laki ini? Lau jita biha bil amsla qabil Tuhan. Kalau dulu kau bawa sedekah ini Tuhan, maka dicaya saya mau terima sedekah Anda. Fa ammal yaum fala hajata li biha. Tapi hari ini aku tidak butuh sedekahmu. Maka masya Allah, pertemanan orang yang beriman mengetahui betul bagaimana keadaan orang yang beriman. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, kita mampu meringankan kesusahan saudara-saudara kita. Yang mudah-mudahan dengan pertemanan persahabatan sejati karena Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita selamatkan daripada kefakiran. Saudara-saudara kita jangan sampai terjebak pada jurang-jurang kekufuran karena kemiskinan yang didera, yang kita tidak pernah mau menolong mengangkat ekonomi mereka. Ya mudah-mudahan kawan-kawan yang merasakan kebaikan di antara kita sekalian akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan kita, yang mudah-mudahan persaksian itu bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Allah damaikan hati-hati di antara orang yang beriman. Allah damaikan hati-hati di antara orang-orang muslim umat Rasulullah SAW ini. Yang mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan untuk senantiasa kita memegang teguh ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma
أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وانصر كتابك وانصر سنة نبيك وانصر عبادك الصالحين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وكيد ومكر فاردد كيده في نهره واشغله بنفسه يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلادنا هذه بلادا آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله